Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teknisi pemula? Ya, kali ini saya dapat servisan ya, Samsung J2 Prime dan A507 atau A50s ya. Yang kerusakannya di tombol on off ya teman-teman. Tombol on off-nya sudah tidak berfungsi ya. Sudah tenggelam atau tidak ngenjot ya. Ya. Dan Samsung J2 Prime-nya juga begitu ya. Tombol on off-nya sudah tenggelam ya teman-teman. Tidak bisa ditekan lagi ya. Karet di bagian dalam sudah hancur ya. Oke, ginilah cara menggantinya ya. Ganti karet pada on off atau volume A50s dan karet pada J2 Prime ya. Ya. Kita buka dulu untuk di A50s-nya ya. Kalau untuk sidik jari aman ya teman-teman. Kalau A50s itu sidik jarinya di layar ya. Lemnya masih ori ya teman-teman. Tidak terlalu tebal ya. Jadi tidak perlu terlalu dibersihkan juga tidak apa-apa ya. Karena lemnya masih original ya. Tidak tebal. Masih tipis. Kecuali sudah pernah diganti ya teman-teman. Atau sudah pernah dilem lagi. Ya, dia tebal ya. Harus dibersihkan ya. Oke, kita buka dulu bautnya. Ya, dikumpul di buzzer bekas ya, agar tidak kececer ya teman-teman. Ya, lanjut kita buka slot SIM. Kalau untuk Samsung A50s, on off-nya berada di penutup belakang ya, atau casing ya. Tidak di bagian mesin ya teman-teman. Ya, kita buka. Ya, jadi mesinnya tidak usah di ini ya teman-teman. On off-nya cuma di casing ya, atau penutup belakang ya. Oke, kita asingkan dulu. Ya, lanjut. Kita buka dulu ya teman-teman fleksibelnya. Kalau untuk bahannya saya gunakan rumah SIM ya, rumah SIM bekas. Kalau kita beli perdana itu dapat ya teman-teman. Dan juga keypad dari Nokia 105 ya. Terserah, bisa juga keypad lain. Yang penting dia punya karetnya tinggi ya teman-teman. Ya, kita buka dulu fleksibelnya. Alhamdulillah ya, untuk di frame-nya bagus ya. Tidak ada yang rusak. Berarti kerusakan di tombol A50s ini cuma karetnya aja ya teman-teman yang rusak. Ya, kita bersihkan dulu sisa-sisa karet yang hancur ya. Mungkin sudah termakan usia ya teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu semua. Setelah bersih baru kita ratakan agar sewaktu kita pengeleman dia rata ya teman-teman. Bisa duduk ya, duduk bagus atau presisi ya. Ke bagian karet yang hilang itu ya teman-teman. Ya, inilah pengganti karet yang hilang ya, atau yang sudah hancur ya. Kita iris di sedikit saja ya teman-teman. Hanya di ujungnya saja ya, tidak usah semua karena terlalu tebal juga tidak bisa ngenjot nanti ya. Oke, kita iris di ujung aja, tidak perlu terlalu banyak ya. Kalau saya menggunakan silet ya, agar hasilnya bagus ya teman-teman. Kalau cutter dia agak besaran ya, jadi kita pakai silet agar bisa mengiris lebih tipis ya. Ya, cukup 3 aja ya teman-teman. Cukup 3 irisan ya. Ya. Jadi tidak usah terlalu tebal, hanya tipis saja ya teman-teman. Seperti kita ngiris bawang ya. Hanya tipis saja ya. Kalau terlalu tebal nanti dia tidak ngenjot ya. Oke. Cukup 3 aja ya teman-teman. Ya, seperti ini ya. Mohon maaf kalau tidak terlalu jelas ya teman-teman. Oke.
Lanjut kita menggunakan lem Korea ya, atau untuk di tempat kalian nggak tahu ya teman-teman namanya apa. Kalau di daerah saya namanya lem Korea ya. Boleh juga pakai Alteco, tapi saya lebih memilih Korea ya, karena lebih bagus teman-teman. Ya, cukup di ujung aja ya teman-teman. Kita tidak perlu menyiram di bagian tombol ya, cukup kita taruh di wadah lemnya. Lanjut kita ambil tombol yang kita iris tadi dan kita taruh tipis aja ya teman-teman. Dan lanjut kita tempelkan di mana posisi tempat karet yang hilang itu ya. Kalau dia bergeser jauh dia tidak bisa ya teman-teman, dia harus pas-pas di bekas karet yang hilang ya, atau sudah hancur ya teman-teman. Ya, mohon maaf ya saya agak kesusahan tadi ya, karena di depan saya ada kamera ya teman-teman. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Kalau untuk karet bagian dalam itu kita bisa gunakan keypad ya. Keypad dari handphone Nokia ya teman-teman. Tidak perlu diganti ya tombolnya atau casingnya, tidak perlu diganti. Kita cukup tambahkan aja karet pada tombol yang hilang ya. Oke. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jangan lari dari tombol ini ya teman-teman, nanti dia tidak bisa ngenjot ya. Jadi kita paskan di bagian frame atau tombol yang ada pada fleksibel ya. Kalau kita lari dari posisi, dia nanti tidak mau ngenjot ya teman-teman. Jadi mesti pas-pas ya di mana karet yang hilang ya. Oke. Setelah itu tunggu berapa detik, lanjut kita pasang fleksibelnya ya. Ya. Kalau untuk ketahanan ya alhamdulillah ya teman-teman. Selama saya bikin model begini aman ya. Alhamdulillah tidak ada yang berbalik ya. Karena dia kuat ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya. Hanya keypad Nokia kita iris sedikit aja ya di ujung ya. Tidak usah terlalu tebal karena nanti dia tidak mau ngenjot ya teman-teman. Jadi cuma tipis saja ya. Alhamdulillah sudah timbul lagi ya teman-teman tombol yang tenggelam tadi ya, dan bisa ngenjot kembali. Tidak perlu kita ganti casing ya atau tombol luar ya. Cukup ditambahkan aja ya teman-teman untuk karetnya. Ya. Kita tes dulu ya. Sangat mudah ya teman-teman. Tanpa modal ya. Hanya tombol keypad dari Nokia ya teman-teman. Ya. Kita tes volumenya. Alhamdulillah ya teman-teman. Volume dan on off-nya sudah bisa difungsikan kembali ya. Jadi itulah tipsnya teman-teman, atau trik dari tombol yang tenggelam ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Kita lanjut ke J2 Prime ya. Oke. Kita lanjut ke J2 Prime. Ya. J2 Prime tombolnya juga tenggelam ya teman-teman. Kalau untuk J2 Prime kita tidak perlu buka casing ya teman-teman, tidak perlu dicabut ya casingnya ya. Cukup dari luar saja. Kita menggunakan SIM ya. Bekas rumah SIM ya. Kalau tadi A50s kita pakai keypad ya. Kalau untuk J2 Prime tidak perlu pakai keypad, kita cuma memakai bekas perdana ya teman-teman. Rumah dari SIM card ya. Ya, kita potong atau kita gunting seperti di video ini ya teman-teman ukurannya. Tidak perlu terlalu besar ya, kita cukup motong persegi ya. Ya, kita potong persegi 4 ya. Ya, seperti ini ya teman-teman.
Kita potong persegi 4. Kita buka dulu ya untuk di tombol on off-nya ya. Kita menggunakan cutter teman-teman ya. Maaf, cutternya udah agak karatan ya. Itu cutter legend teman-teman ya. Ya, kita congkel. Kita congkel pelan-pelan ya. Kita cabut dari luar saja ya teman-teman. Tidak perlu kita buka casing ya. Atau buka baut ya teman-teman. Cukup congkel dari luar saja. Ya, tercabut. Lanjut kita bersihkan ya bekas karet yang hancur di bagian dalam ya teman-teman. Agar sewaktu kita pemasangan tombol dalam dia tidak ganjal ya teman-teman. Ya, oke. Lanjut kita ambil tombol luarnya ya. On off luarnya kita potong ya teman-teman yang bekas sisa ini ya. Pemegang dari tombol on off ya. Kita ratakan agar nanti kita masukkan gampang ya teman-teman, tidak mengganjal ya. Kita ratakan, harus rata ya teman-teman, agar tombolnya nanti gampang ya masuknya ya. Ya, sudah rata ya. Kalau sudah rata, barulah kita bisa masukkan nanti ya teman-teman. Kalau tidak rata dia tidak bisa masuk ya, atau mengganjal ya. Jadi potongan SIM card itu bisa meleset ya nanti teman-teman ya kalau dia sampai tidak rata ya. Jadi kita harus kasih rata ya. Ya, seperti di video ini ya teman-teman. Oke. Sudah rata ya. Ya. Oke. Lanjut. Kita tambah ya teman-teman. Kalau seandainya kurang tinggi, kita tambah double ya teman-teman. Ini karena tadi saya sudah potong karetnya sudah hancur sekali ya. Jadi kita harus kasih double ya teman-teman. Dengan ukuran yang sama ya. Seperti yang pertama tadi ya. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu panjang ya. Cukup persegi 4 ya teman-teman. Ya. Saya dekatkan lagi agar bisa kelihatan ya. Oke. Wah, lemnya udah kering teman-teman. Ntar kita tambahin dulu. Ya, kita tambahin sedikit aja ya teman-teman. Oke, kita ambil pakai pinset. Ya. Kalau bisa seandainya teman-teman motong yang bagian bawah besar, kalau bisa dikasih sama ya teman-teman, jangan besar di bawah ya. Harus dikasih sama rata ya teman-teman. Ya. Seperti ini ya teman-teman. Di lapis 2 ya. Karena tadi karetnya yang di bagian tombol luar sudah hancur sekali ya. Jadi kita wajib lapis 2 agar dia tinggi ya teman-teman. Ya. Lanjut kita masukkan ya. Tombol yang kita bikin dari SIM card ya. Karet yang pengganti karet ya teman-teman, maksud saya. Ya. Kita paskan. Dia jangan dikasih berdiri ya teman-teman. Dia harus kasih tiduran ya. Harus tiduran, kalau berdiri tidak bisa ya teman-teman, nanti dia tinggi ya. Jadi kita harus kasih tiduran sedikit. Oke. Cukup pakai ini ya teman-teman, pakai SIM card bekas ya, atau rumah dari SIM card ya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ya, seperti itu ya. Kita kasih tiduran ya, jangan kasih berdiri ya teman-teman. Lanjut kita pakai lem TS ya, atau lem LCD ya teman-teman. Kita pakai lem LCD, cukup di ujungnya saja ya teman-teman, di bagian bawah. Tidak perlu semua ya.
Cukup kita tempelkan di ujung bagian bawah. Langsung kita tempelkan di dalam ya teman-teman. Ya, cukup gampang ya teman-teman. Oke. Karena ini lem LCD, keringnya agak lama ya. Jadi jangan sampai dia miring ya teman-teman. Kita harus ratakan agar sewaktu dia kering dia rata ya teman-teman. Jangan dia miring ya. Kalau dia miring ntar kering dia jadi miring ya. Kalau untuk penggunaan lem kita pilih lem LCD karena bagus ya teman-teman. Kalau dia pakai lem Korea atau Alteco, nanti dia bisa keras ya teman-teman, tidak ngenjot ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Penggantian karet dengan rumah SIM berhasil ya. Hanya rumah SIM dan lem Korea, lem LCD ya teman-teman. Itu kalau untuk Samsung J2 Prime ya. Bisa juga di J500, J200 dan J320 ya teman-teman. Dan kalau di A50s bahan-bahannya cuma lem Korea dan keypad tombol Nokia ya teman-teman. Keypad Nokia punya ya. Cukup mudah ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.